Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Muizzu beserta semua pembina, semua pengurus yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya hormati orang-orang tua kita, orang-orang tua saya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah yang pada kesempatan ini selalu membersamai kita yang kita muliakan, ketua-ketua lingkungan kita yang mungkin hadir, terutama Gus Wahyu selaku ketua RW dan alhamdulillah beliau juga selaku ketua DKM pada saat ini yang kita hormati, juga bapak-bapak RT yang hadir. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, mohon maaf, mohon ridhonya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, jamaah sholat subuh berjamaah dan thalabul ilmi yang saya cintai dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang sejuk ini Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia, di rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka kita memenuhi salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, yaitu majelis Al-Quran dengan tema tafsir Al-Quranul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan saja semua niat baik kita, semua langkah kaki kita, bagian daripada amal soleh yang Allah catat nilai pahalanya, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujur, sebagai balasan untuk kebaikan yang kita kerjakan selama hidup dan kehidupan ini. Semoga saja dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita niat yang baik ini, karena orang yang melangkahkan kaki ke masjid itu, satu langkahnya dihapuskan dosa, satu langkahnya diangkat derajat, satu langkahnya mendapatkan pahala. Jadi tiga, Pak. Orang yang datang ke masjid itu tiga langkahnya itu beda-beda pendapatannya. Satu menghapus dosa, dua mengangkat derajat, tiga mendapat pahala. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu
Bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini mestinya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Allah, diberikan Allah kesempatan dan termasuk orang yang menjadi pilihan. Karena orang yang belajar ilmu agama itu, orang yang belajar ilmu Al-Quran itu nggak sembarang orang. Karena itu bagian daripada pilihan Allah. Itu Bapak bisa lihat ya di surah 35 surah Fatir ayat yang ke-32-nya yang tadi saya bacakan. Apa kata Allah? Tsumma awrafnal kitaban ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan, bayangkan Pak, kami wariskan kitab ini, kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi nggak sembarang orang Pak, Bapak yang hadir pagi ini itu pilihan. Kalau nggak dipilih Allah, berapa banyak orang yang ada di Meruyung ini Pak, yang masih lelap dengan tidurnya, masih asik dengan mimpinya, masih ngelonin bininya. Assalamualaikum. Apa mana? Iya. Kalau bahasa kami bini itu Pak. Sama. Berapa banyak orang yang ada di Meruyung ini? Tapi kenapa Bapak yang dipilih oleh Allah, diringankan kakinya, digerakkan hatinya, itu pilihan Pak. Kalau sudah dipilih oleh Allah, itu jangan disia-siakan. Sebab apa? Kalau sudah dipilih oleh Allah, Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Nah, di dalam belajar Al-Quran itu, menurut ayat itu tadi ada 3 Pak. Perhatikan baik-baik, Bapak sekarang sudah dipilih oleh Allah untuk belajar. Allah inginkan Bapak-bapak dan kita semuanya menjadi orang yang baik. Tapi Pak, tidak semua yang dipilih oleh Allah itu, maaf, menjadi orang yang baik lantaran bukan Allah yang salah, Bapak yang menutup diri untuk melakukan kebaikan. Makanya ada yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Dia terima Al-Quran itu, dia pelajari Al-Quran itu, tapi dia zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka ini termasuk yang gagal, Pak. Yang tidak sukses, yang pertama ini. Yang kedua, faminhum muqtasid. Setengah Pak, itu namanya menuju sukses. Yang awal tadi nggak sukses, yang kedua ini menuju sukses. Proses dia. Yang ketiga Pak, wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Lalu dia dengan belajar agama ini, belajar Al-Quran ini, dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ingat kata Allah, itu karunia yang besar. Kalau kita digerakkan hati untuk melakukan kebaikan, itu karunia besar Pak. Sebab nggak banyak orang yang diberikan, digerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan, apalagi berubah menjadi orang yang baik. Terutama belajar ilmu agama itu. Di dalam kitab ya, itu kitab Imam Al-Bukhari itu kan ada 97 bagian kitabnya, babnya itu ya. Kitab yang ketiga itu disebut dengan Kitabul Ilmi namanya. Yang pertama itu Kitabul Wahyu, kemudian Kitabul Iman, yang ketiga Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu, bagian yang ketiga itu, di hadis yang ke-71, Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Hurairah, apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik,
maka Allah berikan pemahaman dengan agamanya. Bayangkan itu, Pak. Man itu adalah ismun mausul, Pak. Yadullu alal fidrati al-alamiyah namanya. Jadi yang namanya ismun mausul itu, man itu artinya barang siapa. Siapa saja di antara kita ini, tidak terbatas. Dia objek. Jadi mau kita ini tua, mau kita ini muda, mau pedagang, mau pejabat, mau miskin, mau kaya, nggak ada urusan. Barang siapa, semua punya potensi untuk memperoleh kebaikan itu kalau kita tidak menutup diri. Jadi selagi Allah berikan kesempatan, gunakan waktu itu. Apalagi maaf-maaf dengan bapak-bapak yang seumuran dengan ayah saya, manfaatkan benar itu, Pak. Jangan-jangan sisa waktu kita nggak lama lagi. Assalamualaikum. Yang umurnya sudah 60, 70 tahun ke atas itu, Pak, nggak apalah nyender-nyender sambil tidur-tiduran, nggak apa-apa, Pak. Saya nggak marah. Anggap saya ini anak, Pak, ya. Walaupun sedikit punya ilmu, pada hakikatnya saya itu nggak bisa menganggap Bapak itu remeh, karena Bapak itu lebih tua dari saya. Sebenarnya nggak pantas kalau saya itu ngomong di depan bapak-bapak yang seumuran orang tua saya. Tapi mau gimana lagi sih? Ya, Pak? Ya. Siap kira-kira? Nggak apa-apa, mau selonjor-lonjoran juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mau sambil mijit-mijit betis dengan balsam juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Bagaimana, Bu? Nggak apa-apa lah. Sorry, itu kan masih muda. Bilang aja kayak gitu. Kan seumuran anak saya. Nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Saya nggak apa. Terus terang itu. Saya yang namanya orang tua. Ya begini, Pak, teorinya itu. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari saya, maka bilang, Bapak itu lebih mulia, karena lebih tua umurnya, dia lebih banyak kebaikannya daripada saya. Itu, Pak, kalau bilang melihat orang tua. Tapi kalau melihat orang muda, dia lebih baik dari saya. Karena saya umur yang lebih tua, itu dosanya jauh lebih banyak dari dia. Itu, Pak, introspeksi dirinya. Kalau kemari pola kita berpikir, gak ada kesombongan di dalam hidup. Tidak ada. Saya lihat ini tawadu semua yang hadir ini. Tawadu tangan tuh nggak jelas itu. Sudah. Ibu, apa kabarnya, Bu? Sehat. Ada suaminya, ada bapak di sini. Ada. Tidur. Ada, Bu? Ada. Sebagian, separuh. Ada semua. Jadi kalau kebetulan bapaknya belum sempat ngaji, diajak ya, Bu, ya. Tapi ngajaknya lembut. Ayo, Bang, kita ke masjid, Bang. Ada pengajian pekan ketiga, ada pengajian pekan keempat. Diajak semua, Bu, ya. Ibu insya Allah dapat pahala, ya. Kalau bapak-bapak begitu pun, kalau ibu-ibunya belum sempat ngaji, ya dibangunkan dengan cara yang baik, ya. Ya, Pak. Bu, bangun, Bu. Kalau selonjoran kayak gini nih kayak mayit, Bu. Apa kata, Bu? Enak aja, Bapak. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk mengaji tafsir ini, Pak, ya. Pertama saya sampaikan adalah kita memang kudu sabar, ya. Kenapa harus sabar? Dia harus detail. Kenapa harus detail? Karena kalau nggak detail, pengertiannya akan kemana-mana. Ya. Makanya mengaji Al-Quran itu memang sabar, dan Bapak nanti akan tahu begitu tingginya isi kandungan Al-Quran itu setelah Bapak paham tentang arah, tentang makna, dan tentang apa yang dijelaskan tentang Al-Quran itu. Jadi sabar, Pak, ya. Mau sambil ngopi-ngopi, nggak apa-apa ya, Pak. Sampai mana? Sambil ngopi. Baik, maaf ini, Pak. Ya, saya mau nulis sedikit.
Kita masih membahas kemarin seputar bismillah, ya. Bismillah, masih seputar ini, Pak. Masih seputar bismillah, belum kemana-mana. Perhatikan, di dalam huruf ini jumlah bismillah itu ada 19 huruf, Pak, yang masing-masing mempunyai arti dan tujuan. Oke, karena Allah tidak mungkin memberikan firman yang tidak mempunyai arti. Sekarang di dalam 19 huruf ini, itu diantaranya yang pertama ada huruf ba. Huruf ba. Nah, kalau kita bedah tentang pengertian huruf ba itu setidaknya ada 14 tujuan saat kita menyebutkan huruf ba. Luar biasa itu, Pak. 14 arah huruf ba itu. Ba belum di situ, baru ba 14 tujuannya. Biasa itu. Kita kaji satu-satu, ya. Satu, ba itu namanya al-isti'anah. Artinya meminta pertolongan. Makanya ada ayat di Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'in itu artinya isti'anah, meminta tolong. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, saat kita mengucapkan ba, itu berarti kita sudah minta tolong kepada Allah. Itu hebatnya Al-Quran itu, Pak. Jadi jangan sembarang-sembarang. Kadang ba, kadang bu, kadang bi, nggak boleh. Bis. Yang kedua, kita ini dulu, tulis dulu semuanya. Tulis semua kan 14-nya? Biar kayaknya ragu-ragu ini, udah nggak tahan lagi nih. Kayaknya mau ngopi pagi ini nih bapaknya. Hei. Yang kedua namanya as-sababiyah. Sebab akibat. Jadi kalau kita membaca ba itu, ini yang menyebabkan Allah menolong. Ini yang menyebabkan Allah mengampuni. Ini yang menyebabkan Allah memberikan rezeki. Itu maksudnya, Pak. Sebab akibat. Tiga, al-musahabah. Musahabah itu artinya yang menyertai. Ya. Kemudian yang keempat, az-zarfiyah. Menunjukkan jalan. Al-badaliyah. Yang menggantikan.
Gak muat papan tulisnya, Pak. Al-Maqdiyah, Al-Musafaha, Al-Isti'la, Al-Ta'liyah, Ad-Dukhuli, Al-Muqabaliyah, Al-Ila Sawaqiyah. Maksudnya di antara 14 ini, pertama dengan mengucapkan bismillah ini kita sudah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meminta tolong? Karena kita memang butuh pertolongan. Makanya membaca Al-Fatihah itu jadi wajib, yang menjadi rukun dalam sholat. Karena yang namanya sholat itu sarana minta tolong. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi dengan sholat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sudah dekat dengan Allah, sudah minta tolong kepada Allah, sudah minta tunjukkan jalan kepada Allah, sudah minta rezeki kepada Allah. Semuanya itu sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kalaulah seseorang rajin membaca bismillah tapi dia belum dekat kepada Allah, ada yang salah dengan sholatnya. Itu ada yang salah dengan sholatnya. Jadi kita lanjutkan. Nah, kemudian dari huruf ba itu, jadi kan dalam hukum ilmu balaghah itu ada yang disebut dengan huruf namanya, Pak. Ada yang disebut dengan al-isim namanya. Ada yang disebut dengan fi'il namanya. Ada. Ini huruf, ini isim, ini fi'il. Oke. Nah, ba itu tadi huruf ba itu mewakili 29 huruf. Mewakili 29 huruf ini yang akan menyebutkan semua nama. Jadi dengan adanya nama itu, Pak, kan melalui huruf itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah ajarkan tentang nama-nama kepada Nabi Adam. Jadi nama-nama itu melalui huruf, Pak. Misalnya bumi disebut dengan al-ardi, langit disebut dengan samai, bulan disebut dengan qamarun, matahari disebut dengan syamsun, kemudian bintang disebut dengan najumun atau nujmun, najm, yaitu bintang. Kita ini insan, misalnya manusia, binatang itu al-an'am misalnya, dabbah, itu semua nama-nama itu terkumpul daripada huruf ya. Nah huruf itu kemana? Semua yang disebutkan, yang disebut dengan huruf tadi, maka dia akan merujuk kepada nama. Nama siapa? Nama Allah. Jadi ini tadi semua nama-nama, makhluk namanya. Ini namanya khaliq. Ini namanya makhluk. Ini namanya khaliq. Jadi semua nama-nama itu nanti akan merujuk dia kepada nama khaliq. Karena kita ini makhluk, Allah itu adalah khaliq, pencipta kita. Jadi apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini, maka rujukannya, dekatnya kepada Allah, tujuannya kepada Allah, kembalinya kepada Allah, minta rezekinya kepada Allah, mengabdinya kepada Allah, semua yang apa yang ada di langit dan ada di bumi. Makanya dalam bahasa Al-Qur'annya, walillahi mulkus samawati wal ardh. Apa saja yang ada di langit dan di bumi ini datangnya kepada Allah. Paham di sini? Paham?
Jadi kalau ada manusia umat Muhammad ini Pak yang mengaku agama Islam, yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak mau dekat ke masjid, itu aneh Pak. Di mana dia datangnya itu? Kembalinya dia nanti akan kemana? Kita ini datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Begitu kita gagah perkasa nggak kenal dengan Allah, aneh itu Pak. Itu orang yang Islam itu, yang kadang sholat kadang enggak, itu error itu Pak. Assalamualaikum. Sampai mana Pak? Bapak jangan melihat saya, Bapak error. Bapak bilang sayanya yang error. Sampai mana? Nah, kalau sudah menyebut Allah ini, Allahu Akbar. Coba perhatikan Pak. Allah itu di dalam ilmu balaghah, terutama ilmu nahwu dan sorof, itu enggak disebut dengan ismullah, enggak dia. Ya. Yang pertama disebut dengan ismul a'zam. Ismul Azam. Ismul Azam itu artinya nama yang paling agung. Yang kedua disebut dengan lafzul jalalah. Sebutan yang sangat mulia. Rangkuman daripada Ismul A'zam atau lafzul jalalah ini disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah itu, kata Allah, memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Mana saja nama itu yang ingin kamu gunakan, silakan. Kamu mau manggil Ar-Rahman, mau manggil Allah, mau manggil Ar-Razzaq, terserah. Tapi jangan dipelesetkan nama itu. Nanti kamu tahu akibat apa yang kamu kerjakan. Jadi nama Allah itu sudah ada, kan ada di covernya Al-Quran itu kan ada 99. Nah 99 nama itu Pak yang ada di Al-Quran. Tapi menurut para ilmu tafsir, nama Allah itu jauh lebih banyak daripada yang ada di Al-Quran itu. Bayangkan itu Pak. Jadi yang 99 itu masih dikit itu. Tapi itu pokoknya yang 99 itu. Perhatikan. Jadi kalau sudah menyebut nama Allah dengan menyebutkan tadi Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, artinya apa? Kita sudah meminta segala-galanya. Ya Allah, Bismillah. Makanya Pak, orang ini kalau mau minum itu Bismillah, semua Bismillah. Artinya apa? Kita sudah dekat dengan Allah, meminta kepada Allah. Nah, itu namanya Ismul A'zam. Nama yang paling besar dan paling agung itu adalah Allah. Nah, ini nanti dibagi lagi nih Pak. Agak ribet Pak Ustadz nih. Bukan ribet Pak, memang kayak gini.
Nah, ada yang disebut dengan isim zat, ya, zat. Ada yang disebut dengan isim sifat, ya, sifat. Apa beda nama zat dengan nama sifat itu? Kalau nama zat, itu Pak, itu yang menunjukkan dan membedakan antara nama yang satu dengan nama yang lain. Lihat, misalnya Allah, ini kedudukannya. Jadi nama zat itu ada 4. Satu, terus ini. Nama zat. Nama zat. Nih. Ya. Satu, Allah. Dua, Rabbi, Rabbun. Tiga, Al-Malik. Empat, namanya itu Al-Khaliq. Nah, itu nama zat Pak. Allah, Rabbun, Al-Malik, Al-Khaliq, ini nama zat. Jadi itu yang membedakan. Jadi puncak daripada Allah itu di 4 nama ini. Itu nama zatnya. Allah, Rabbun. Rabbun itu artinya Robbi, kita sebut Tuhanku. Arti Robbi itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Itu artinya Rabbun. Kemudian Malik, yang merajai. Maksud raja itu kan banyak raja di dunia ini. Ada raja di Thailand, ada raja di Arab Saudi, ya. Ada raja di mana-mana. Tapi Allah itu mempunyai kerajaan dan raja di atas raja. Ini artinya Khaliq. Khaliq ini yang tidak cuma menciptakan manusia, tapi menciptakan semua makhluk. Jadi ini untuk menunjukkan perbedaan antara zat dan sifat. Perhatikan, zat dan sifat. Nah, kalau isim sifat ini itu banyak. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, kan? Kemudian lagi apa lagi? Al-Afu, kemudian Ar-Razzaq. Nah, banyak. Al-Mu'izzu ada. Itu sifat. Nah, di dalam pembagian ini, perhatikan, Allah ini mekar lagi dia. Ini garis besarnya Pak, kalau didetailin luar biasa ini nih. Allah itu pertama namanya Allah. Kemudian berubah dia, hilang satu, lillah dia. Kemudian hilang lagi, jadi lahu dia. Kemudian hilang lagi, tinggal hu dia. Sama, namanya tetap Allah itu. Kemana-mana dibawa Allah itu. Jadi nama Allah itu kemanapun dibawa, dia tetap. Maka di Al-Quran itu Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh lillahi ma fis samawati wal ardh lahu mulkus samawati wal ardh Allahu la ilaha illahu. Kemana-mana Allah itu tetap Allah dia. Enggak kayak kita. Saya misalnya Muslim Ansori. Kalau misalnya Ansorinya itu dibuang annya, tinggal sorry, bukan minta tolong, itu maaf. Iya, Ansori ya. Misalnya Muslim, dibuang musnya, tinggal limnya lagi. Coba apa artinya tuh?
Boleh. Misalnya Gus Wahyu ya. Kalau wahyu itu namanya firman, dari wahyu. Apa kalau yu? Apa tuh? Yu mau mana? Berubah dia jadi bahasa Inggris, Pak. Iya kan? Kayak misalnya Pak Haji Mujiono. Kalau Mujiono, kalau dibuang mu-nya apa? Mujiono. Apa Ji? Kalau dibuang mujinya, ono. Berubah terus ya Pak. Kalau nama kita. Kalau Allah nggak apa dibuang bagaimanapun dia tetap Allah itu. Hebatnya tuh. Makanya di Al-Quran itu bisa Bapak cari, sering ini ketemu ini ya. Allahnya ada, lillahnya ada, lahunya ada, hunya banyak. Karena nanti kalau sudah hu, dia namanya isim domir ya. Isim domir itu artinya nama kata ganti. Kata ganti huwa dia. Jadi qul huwallahu. Nah huwa itu berubah dia menjadi domir. Domir huwa itu namanya kayaknya paham Bapak ini. Nah, begitu Bapak mengucapkan Bismillah, ya Allah Pak, tingginya ini nih. Dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan aku, mengatur hidupku, memberi rezeki padaku, yang menjadi rajaku. Apa kurangnya lagi? Paham Pak? Ya, kalau saya ngomongnya agak kenceng, jangan marah Pak ya. Kalau orang tausiah udah lapar kayak gini bawaannya. Sampai mana Pak? Nah, sampai mana Pak? Lapar. Jadi bagaimanapun Allah itu tetap dia. Jadi kalau kita Bismillah, luar biasa tingginya itu Pak. Gak tanggung-tanggung itu yang kita baca itu. Makanya kalau Bapak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak udah menyerahkan segala-galanya, udah minta semuanya. Tapi khusyuk niatnya pada Allah. Allahu Akbar. Gorengan ini kayaknya. Tidak indah. Ayo kamu. Laki gue ini susah banget diatur. Ibu yang mau ngatur laki. Yang kayak gitu nggak mau Allah itu nerima. Makanya Allahu Akbar. Makanya Imam Syafi'i itu apa? Mazhab Syafi'i itu Allahnya itu panjang gitu. Karena dia lagi pasang niat yang hebat itu Allahu Akbar. Jadi kalau di Mekah Allahu Akbar, apalagi Imam Malik Allah. Kalau Imam Syafi'i kita masa wow, ada lagi. Salah lagi. Itu terlalu tinggi Pak. Jadi saat mengucap bis, wah, Bapak udah nyerahkan segala-galanya. Allah akan kasih. Paham Pak? Jadi kalau sudah kayak gini, apalagi yang kita ragukan Pak? Kita yakini Allah itu sudah menciptakan, kita yakini Allah Raja. Jangankan untuk memberikan permintaan kita, menciptakan kita aja mampu. Itu persoalannya. Nah, lari dia ke isim sifat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Jadi di sini Pak ada huruf menunjukkan semua kaidah makhluk
ini kita menyebut nama, semua nama-nama Allah yang ada, kemudian kita lari kepada minta pertolongan. Ya Allah, Kau itu Maha Kasih, ya Allah. Kau itu Maha Sayang, ya Allah. Kau tahu keadaanku, ya Allah. Utang aku banyak, ya Allah. Itu nyerah namanya. Kenapa disebut ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena puncak kasih gitu Pak, di antara 99 nama itu ya, setelah nama Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Kenapa dia Ar-Rahman dan Rahim? Karena itu semua dibutuhkan oleh makhluk. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Rahman dan Rahimnya Allah, Pak. Kita nggak bisa sehat kalau nggak ada Rahman Rahimnya Allah. Kita nggak bisa dapat rezeki kalau nggak ada Rahman dan Rahimnya Allah. Kita nggak dapat pahala kalau nggak ada Rahman dan Rahimnya Allah. Dan termasuk nanti kita nggak akan pernah bisa masuk surga tanpa Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini cuma sarana, Pak. Enggak menjamin kita itu untuk masuk surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu Rahman dan Rahimnya Allah. Kayaknya dia bilang, kayaknya bulan bin bulan ini nggak bisa masuk neraka, kata Allah. Dari wajahnya udah jelek, hidungnya dulu melarat, bininya galak setengah mati. Masuk aja dalam surga. Aku sayang dengan hambaku. Kira-kira bahasanya seperti itu. Makanya bapak-bapak kalau sering dimarah-marahin istri itu diem aja tuh. Ya. Itu insya Allah ya, bapak nggak diazab di kubur lagi, karena bapak sudah diazab di dunia ini. Sampai mana Pak? Tuh, ibu jangan ngazab-ngazab suami ya. Sampai mana Pak? Kalau sering ngomel-ngomel itu kayak murai batu itu udah diam aja dah. Lari aja kabur, kan berhenti sendiri dia nanti. Insya Allah kalau bapak sabar, ya dengan catatan bapak benar, ya. Kalau bapak sabar nggak diazab lagi nanti. Insya Allah di neraka juga nggak masuk. Bapak udah diazab duluan di dunia, nggak diazab. Ini ngazab bapak. Mana Pak? Sudah. Paham? Nah, jadi termasuk kita ini diampuni dosa karena Rahman dan Rahimnya Allah. Mau masuk surga karena Rahman dan Rahimnya Allah. Kita dapat rezeki itu dari Rahman dan Rahimnya Allah. Kita mendapatkan segala sesuatunya itu karena Rahman dan Rahimnya Allah. Tanpa Rahman dan Rahimnya Allah, manusia itu tidak memperoleh apa-apa. Jumat kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Al-insanu ya'ti bila syai'. Kamu itu datang ke dunia ini nggak ada bawa apa-apa. Tahu apa-apa aja enggak. Mana bapak tahu siapa nama ibu kita, siapa nama bapak kita, berapa saudara kandung saya, apakah saya lahir ini sukunya Jawa, sukunya Melayu, sukunya Sunda. Nggak ada yang tahu itu. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah dikasih tahu kita, Pak. Oh, bapakku ini. Tapi kayaknya beda mukanya dengan saya ini. Kenapa? Sampai mana, Bu? Lebih ganteng maksudnya. Nah, yang paling bagus itu kalau anak mewarisi kebaikan yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, itu yang paling baik. Jadi, maaf Pak, kekayaan bapak yang paling tinggi itu adalah apabila bapak mampu mewarisi kebaikan bapak itu kepada anak. Kalau anak kita rajin ke masjid, anak nanti rajin ke masjid. Nah, itu namanya jempol, Pak. Kalau kita rajin ngaji, anak rajin ngaji, itu jempol, Pak. Kalau kita rajin sholat, anak nanti rajin sholat, itu jempol, Pak. Itu namanya kasih yang tidak pernah putus. Kalau enggak, putus kasih bapak. Bahkan bapak nanti jadi bertentangan nanti, Pak. Ya.
saling tuntut menuntut nanti Bapak di akhiratnya. Didik istri baik-baik, didik anak baik-baik. Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim, apa itu 14 tujuannya. Kemudian sudah kita menyebut nama Allah, mempunyai nama yang sangat agung dan tinggi, kita sudah menyerahkan segala-galanya. Kemudian apabila kita menyebut Rahman dan Rahim, artinya kita sudah meminta untuk mendapatkan kasih sayang Allah dari dunia dan akhirat. Mulai hari ini yang Bapak masih lupa membaca Bismillah untuk semua aktivitas, jangan sampai lupa lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang ingatnya cuma Bismillah, nggak apa-apa. Tapi yang bagusnya Bismillahirrahmanirrahim, karena nilainya itu tinggi Pak. Bismillah. Siap ya? Bisa dipahami sampai sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebentar dulu ini dia. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya saya mau kemudian ya. Untuk menentukan untuk apa? Untuk apa tadi Pak? Supaya untuk utama ya. Baik. Silakan Pak Sidik. Hubung aja kita. Jadi itu kan nama Allah Agung, namanya atau Allahnya. Kalau misalnya menamakan orang, misalnya namanya harus bukan Rahman, tapi Abdul Rahman. Terus kalau misalnya kayak tempat ini kan, dia bantuan kami ini, tapi Baitul. Pertanyaan saya, apakah benar atau bagaimana seharusnya kita? Apakah perlu diganti namanya mesti jadi Baitul Muizu atau gimana? Hanya sebagai contoh aja. Ya, baik. Baik, satu lagi silakan, ketiga. Baik. Apakah begitu? Orang itu iya. Baik. Langsung saya jawab. Ya. Bapak mungkin mendengarkan ya apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam gua bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu kan tangannya Abu Bakar As-Siddiq itu dipatok kalajengking, ya, patok kalajengking. Kemudian lantas oleh Rasulullah SAW dibacakan. Itu enggak jelas apa yang dibacakan. Tapi dari atsar para ulama itu beliau itu meludahi luka yang digigit oleh kalajengking itu. Kalajengking Arab Pak besar, kayak kalajengking bapak-bapak lah. Bagaimana? Besar. Maka Rasulullah motor itu kalajengking Pak, kayak rayap ya.
Nah, Rasulullah SAW meludahi. Nah, itu hukum pertama ya, sebagai dalil adanya ruqyah. Ruqyah itu artinya membaca bacaan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun yang diajarkan oleh Nabi untuk kesembuhan. Ini awal pertama. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sifat penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Gak usah dibahas lagi, Al-Quran itu penyembuh. Nah, penyakit itu ada dua, Pak. Ada yang disebut dengan penyakit jasmani, ada yang disebut dengan penyakit rohani. Nah, kalau itu penyakit jasmani kayak koreng, demam panas, bapak utangnya banyak, kepalanya pusing, nah itu termasuk penyakit jasmani. Nah, diantaranya itu ada penyakit rohani. Rohani itu ada kesombongan, ada keangkuhan, sering melakukan dosa. Nah, salah satu dari sekian penyakit itu tadi, maaf, yang paling menggelisahkan dan paling membuat manusia itu down adalah perkara hutang. Kata Nabi, hutang itu siang jadi kehinaan, malam jadi penderitaan. Saya ulangi kalimat. Hutang itu siang menjadi kehinaan, malam penderitaan. Kalau kita ketemu dengan orang yang menghutangi kita, kita hina, Pak. Malam nggak bisa tidur. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk ada doa supaya kita bebas dari hutang. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu ada 8 permintaan di situ, salah satunya jangan pernah ada hutang. Nah, untuk meminta segala sesuatu, kenapa ada kaitannya dengan Al-Fatihah? Kenapa ada kaitannya dengan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu disebut tadi. Di antara tujuannya itu ada 14 tadi. Jadi Al-Fatihah itu kan diawali dengan Bismillah. Jadi kalau kita membaca Bismillah terus sampai waladhdallin, itu namanya Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Fatihah itu sama hal, Pak. Kita sudah membaca semua isi kandungan Al-Quran. Makanya disebut dengan Ummul Kitab. Artinya induknya kitab Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Kalau kita sudah membaca Al-Fatihah itu dengan khusyuk, dengan niat yang baik, dengan tulus, itu adalah mempunyai potensi doa kita itu untuk lebih cepat terkabul. Di sini, nah, nggak ada hadis yang menjelaskan tentang jumlah berapa yang harus kita baca. Tapi menurut asar para ulama, makin banyak membaca Al-Fatihah itu dengan ketentuan itu, maka akan punya potensi lebih cepat untuk dikabulkan. Jadi itu menurut pendapat para ulama, ya, Imam As-Sayuti misalnya, kemudian lagi ada Imam Jabir As-Sahrawi, banyak itu, Pak. Terutama lagi mereka itu yang menyangkut masalah-masalah penyakit hati dan penyakit batin. Itu. Jadi sebenarnya ukuran nominalnya mau 3, ya.
mau 1, mau 3, mau 7, mau 14, mau 40, itu menunjukkan keseriusan saja. Ya, menunjukkan keseriusan. Biasanya kalau diulangi sampai 3 kali mengucapkan sesuatu, itu artinya kita memang sungguh-sungguh meminta itu. Nah, kenapa kita membaca, perhatikan, di awal surah Al-Baqarah ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan akhir Al-Baqarah, Pak, perhatikan. Jadi 3 ayat ini, ayat kursi, awal Al-Baqarah Muflihun sampai ayat kursi sampai penutup Al-Baqarah, itu coba Bapak cek artinya itu. Pertama, kita mengakui bahwa kita itu orang beriman. Kemudian ayat kursi itu menyatakan kekuasaan Allah yang begitu besar. Kemudian di akhir Al-Baqarah itu kita minta apa yang kita mohonkan. Coba cek di sini. Jadi sifat dengan Allah itu akui dulu kita, ya. Kemudian agungkan Allah, baru kita minta. Jangan minta, ya Allah kasih rezeki, ya Allah, apa yang kita baca ini, enggak. Itu bukan agama kita, Pak. Jadi runutnya seperti itu. Jadi untuk tuntunan jumlahnya itu terserah, tapi menurut para ulama, makanya contoh Abu Hurairah itu dia kalau bersolawat itu dalam sehari itu 10.000. Jadi target itu artinya untuk memberikan motivasi kepada kita untuk sering membaca. Contohnya Nabi kalau setelah selesai sholat, subhanallah 33 kali, ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lebih daripada itu boleh nggak? Boleh, Pak. Tapi kenapa ditarget oleh Nabi 33 kali? Itu menunjukkan kesungguhan. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kenapa 3 kali? Itu menunjukkan kesungguhan. Itu jawaban. Bapak. Nah, untuk nama boleh nggak kita? Sebaik-baik nama itu, Pak, digandengkan dengan nama Allah memang. Itu sebaik-baik nama. Abdurrahman, Abdurrauf, Abdurrazak, misalnya kan? Apalagi itu? Abdurrahim. Digandengkan dengan nama Allah. Nah, tapi untuk memasang nama itu harus orang yang ahlinya. Jangan salah. Saya nama anak saya keren, Pak Ustadz, Munafikun. Muslimkun, Pak, nama Pak saya. Itu kalau kita nggak ngerti kayak gitu, Pak. Jadi itu bagus, Pak. Ya, ini sepertinya Jami al-Muizzu, ya. Jami, Bapak tahu apa artinya muiz? Muiz itu apa? Ya, artinya itu yang memuliakan, ya. Artinya jami itu artinya kumpulan, Pak. Jadi masjid itu gini, masjid itu kalau kampung itu namanya masjid biasa. Kalau naik statusnya jadi jami di Indonesia ini. Kalau naik lagi jadi masjid agung. Ya, naik. Jadi tingkat statusnya. Nah, kalau sudah disebut dengan jami, artinya kumpulan orang yang mulia di sini. Gak mesti harus baitun, ya, cukuplah itu masjid Jami al-Muizz, cukuplah, nggak usah. Ya, sandingkan saja dengan nama Allah, itu lebih baik. Apa tadi, Pak? Lupa saya. Malumlah lapar ini, agak kurang ingat ini. Oh gitu. Ini kenapa orang cenderung kepada ayat kursi, ya? Sama, Pak,
isi ayat kursi itu memang nilai-nilai keagungan, ya. Karena saat turun ayat kursi itu lebih dari 70.000 malaikat yang ngawal, ya. Jadi turunkan surah Al-Baqarah 255 itu dikawal oleh malaikat, oleh karena nilai keagungannya di situ. Dan isi kandungan Al-Quran itu kan pernah saya sebutkan, Al-Quran itu di antara 6.236 ayat itu, dia akan dikumpul itu di dalam surah Yasin. Artinya dari surah Yasin itu kan dikumpulkan lagi artinya itu di dalam ayat kursi. Ayat kursi itu dikumpul masuk dia ke Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikumpul lagi masuk dia ke Bismillah. Jadi sebaiknya itu memang jangan cuma ayat kursi, Pak. Karena ayat kursi itu pengakuan keagungan, tapi di situ tidak ada permintaan. Ingat itu, itu pengakuan dan keagungan, tapi di situ nggak ada permintaan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Allah. Hayyul qayyum, yang hidup dan berdiri sendiri. Kan artinya keagungan semua. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Kan itu keagungan semua. Ada nggak permintaan di situ? Nggak ada. Nah, kalau Bapak ingin meminta segala sesuatu, mintalah dengan cara baca Bismillah, baca ayat kursi seperti yang saya sebutkan tadi. Itu yang sering dilakukan oleh para ulama. Itu yang sering dilakukan oleh para ulama. Jadi kita ini ada hal-hal tertentu yang tidak disebutkan di dalam hadis, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kita merujuk kepada atau qauliyah para ulama tertentu. Karena mereka itu sudah mengamalkan itu. Ya. Mengamalkan itu. Mungkin itu, Pak. Ya. Cukup? Silakan ibu-ibu. Nanti ngambek lagi, nanti nggak mau lagi masak makanan kita. Bahaya ibu-ibu nih. Ayo, silakan Bu. Tafadhol Mas Kuro. Ya. Begitu besarnya makna Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada membaca memasukkan Arab katanya sir? Kenapa harus disirkan? Sudah pertanyaannya? Berarti ibu masih kenyang atau lembut pertanyaannya. Ya, baik. Kenapa ya Bismillah itu dibaca sir, nggak mesti harus johar? Ya, begini Bu. Sebenarnya kan imam mazhab itu kan ada 4, ya kan? Yang pertama namanya itu Imam Ahmad, bukan, Imam Hanafi. Namanya itu Abu Nu'man Al-Hanafi Az-Zufi At-Tamimi, itu namanya. Kalian lah, saya catat biar Bapak ingat ya. Itu lahirnya Imam Hanafi itu tahun 80 ya. Bapaknya tahun 1150. Yang kedua namanya itu Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik itu lahirnya 93, bapaknya 179. Yang ketiga namanya Muhammad Idris As-Syafi'i Al-Quraisy, Imam Syafi'i kita itu. Lahirnya itu 150, bapaknya 204. Ya. Yang terakhir itu namanya Imam Abu Muhammad bin Hambal bin Hambal, ya, kita disebut dengan Imam Hambali. Lahirnya itu 164, bapaknya itu 241. Ini yang paling tua, ini nomor 2 Anas bin Malik, ini Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, untuk Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit ini, itu Bismillah itu, ya, Bismillah itu dia tidak termasuk di bagian Al-Fatihah.
tidak masuk bagian Al-Fatihah dan bukan ayat daripada Al-Fatihah. Yang 7 ayat itu, ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7-nya. Tapi dia tetap 7 ayat karena Allah yang bilang Al-Fatihah itu 7 ayat. Maka mereka ini yang penganut mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi ini, dia memang tidak dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ma-nya enggak panjang ya, Pak. Maliki yaumiddin. Ya kayak gitu dah. Imam Malik. Imam Malik ini hukum membaca bismillah dalam Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Boleh dibaca dan boleh tidak. Sama itu kayak di India, Pakistan, itu mazhab Imam Maliki itu kadang-kadang dia dibaca, kadang-kadang tidak. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy ini, kita itu membaca bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Makanya kalau kita ini yang bermazhab Syafi'i itu rata-rata Pak membaca bismillah. Bismillahnya pun johar dikeraskan. Nah sekarang masuk yang keempat ini, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Untuk Imam Hambali ini dibaca tapi sir. Sama itu kalau Bapak di Masjidil Haram. Oh, Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ibu, kalau kebetulan Ibu ketemu dengan posisi ini, jangan disalahkan atau jangan mikirnya kemana-mana, termasuk bapak-bapak, karena memang mereka itu mazhabnya beda. Apakah mereka salah? Tidak, karena Nabi yang mencontohkan. Nabi itu kadang-kadang sir, kadang-kadang johar, seperti itu. Jadi semua mazhab ini boleh hukumnya dibawa, tapi jangan dicampur-campur. Itu maksudnya. Kalau membaca Al-Fatihah, kalau kita membaca Al-Fatihah itu kalau mazhab Syafi'i, dia johar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Bu ya. Siap. Kalau di Masjid Haram, Masjid Madinah, kita nggak pernah dengar bismillah itu, Pak. Mana Bapak dengar? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh dengar? Udah haji itu pas itu. Cukup? Cukup. Kalau cukup, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Kalau ada kekhilafan itu murni dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.